좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 세게 고잉 고잉. Oke, silakan duduk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bagus. Berarti hari ini sehat semua ya. Nah, untuk memulai pelajaran, Ibu mau kalian untuk tepuk semangat dulu ya. Kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Nah, bagus kalau misalnya semuanya itu semangat untuk belajar. Nah, berarti tidak ada yang lemas-lemas lagi ya untuk belajar hari ini. Nah, Ibu mau tanya, tadi pagi mau berangkat sekolah, udah sarapan atau belum? Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, untuk Ibu berharap anak-anak Ibu semuanya itu sebelum pergi ke sekolah itu harus sarapan dulu ya. Entah itu sarapan roti, atau nasi, atau minum susu, segalanya lah. Nah, itu harus sarapan dulu sebelum pergi ke sekolah. Nah, karena sarapan itu dapat mempengaruhi proses belajar kita. Kalau kita tidak sarapan, maka kita tidak akan fokus untuk belajar karena suara perut kita yang keroncongan mau makan. Oke, paham ya? Oke, sekarang Ibu rapikan tempat kursi mejanya. Yang di belakang sana silahkan pindah ke depan juga. Oke, sudah? Oke, kalau begini kan rapi. Nah, belajar kita pun akan tentram dan nyaman, gitu kan? Oke, sebelum belajar untuk memperlancar pelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga belajar kita pada hari ini dapat diterima dengan baik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau kalian semuanya membaca surah pendek. Surah pendeknya bebas, mau surah apa aja yang kalian hafal. Mau surah apa? Oke, surah Al-Ikhlas boleh. Yuk kita baca sama-sama surah Al-Ikhlasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, semuanya sudah, kelasnya sudah bersih, sudah membaca doa dan membaca surah pendek. Sekarang Ibu mau cek absen dulu. Nah, Ibu semuanya coba dilihat di belakang, di bangku depan, dan di samping kiri kanannya. Coba dilihat apakah sudah hadir semua atau lengkap pada hari ini. Gimana? Ada yang tidak hadir? Oh, satu orang. Siapa? Bima. Berarti sama siapa? Bima sendiri. Oke, ada yang tahu di mana Bima sakit? Oke. Nah, karena Bima sakit, kita doakan semoga Bima cepat sembuh dan bisa belajar lagi bersama kita seperti biasanya. Nah, kita lanjut untuk melakukan proses belajar kita seperti biasanya. Nah, Ibu mau tanya, minggu kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ayo, tentang apa? Masih minggu kemarin ini. Tentang apa? Ya, tentang 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini apa? Ya, betul, yaitu 2 persaksian. Ada yang tahu 2 kalimat syahadat ini bagaimana bunyinya? Silahkan diucapkan. Ya, betul. Nah, 2 kalimat syahadat ini adalah bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, orang yang masuk
Islam itu wajib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, bagus semuanya masih ingat ya tentang materi sebelumnya. Nah, baik, kita masuk ke materi baru. Silakan dibuka bukunya halaman 57. Halaman 57 tentang apa? Coba dibacakan halaman 57. Materi baru kita tentang sholat. Ya betul, tentang sholat. Sholat wajib. Oke, sholat wajib ya. Nah, coba perhatikan ibu dulu. Ini tentang sholat. Menurut anak ibu semuanya, sholat itu apa? Nah, sholat itu artinya adalah doa. Ya, karena kita dalam sholat itu kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk semuanya. Nah, sholat itu dapat diartikan juga sebagai suatu ibadah yang dilakukan oleh umat muslim yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bisa dimengerti apa itu tadi sholat? Coba dijelaskan ulang. Ya, betul. Nah, ibu bacakan lagi ya pengertian tentang sholat tadi. Nah, sholat itu adalah suatu ibadah yang dilakukan oleh umat muslim yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum sholat wajib. Nah, sholat wajib ini adalah sholat wajib hukumnya wajib. Wajib di sini adalah apabila kita mengerjakan sholat, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan jika kita mengerjakan sholat atau tidak mengerjakan sholat, maka kita akan mendapatkan dosa. Ya betul, mendapatkan dosa. Nah, sholat ini adalah mendirikan tiang agama. Bagi orang yang sholat, maka dia akan menegakkan agamanya. Dan orang yang tidak mengerjakan sholat itu, maka dia akan merobohkan tiang agamanya. Nah, sesuatu yang dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, Anda tahu apa itu perbuatan keji dan munkar? Ada yang tahu? Oke, sebutkan. Mencuri, ya betul. Apalagi menggibah, oh ya betul menggibah. Kemudian yang lagi sombong, ya. Yang disebutkan tadi itu betul semua. Nah, perbuatan keji dan munkar tadi itu adalah suatu perbuatan yang tercela atau perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita masuk pada 5 sholat. Maaf, 5 waktu sholat. Nah, untuk melaksanakan sholat ini kita diwajibkan untuk melaksanakan sehari semalam itu ialah 5 waktu sholat. Ada yang tahu 5 waktu sholatnya apa aja? Ya silakan. Yang pertama itu ada sholat subuh, kemudian sholat zuhur, sholat asar, lagi sholat maghrib, sholat isya. Oke, jadi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, sama isya. Nah, apa aja tadi? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar,
sholat maghrib dan sholat isya. Nah, untuk memudahkan anak ibu dalam mengingat 5 waktu sholat ini, ingat saja dengan kata Islam. Ya, ingat dengan kata Islam. Nah, I ini untuk isya. S untuk sholat ya subuh. L untuk zuhur atau luhur. A untuk asar. M untuk maghrib. Nah, ingat saja dengan kata Islam. Oke, paham semuanya? Nah, untuk mengerjakan 5 waktu sholat ini sudah ditentukan waktunya. Nah, kalau kita mau sholat itu jangan pada waktu yang tidak tertentu, karena 5 sholat waktu ini sudah ditentukan kapan dia dilaksanakan. Nah, sholat subuh ini dilaksanakan ketika menjelang waktu fajar. Nah, sholat subuh ini dikerjakan pada menjelang waktu fajar itu sekitar pukul 5 subuh. Menjelang waktu fajar. Nah, kalau sholat subuh itu dikerjakan pada saat matahari itu berada di atas kepala kita. Saat matahari berada di atas kepala kita. Nah, matahari itu berada di atas kepala kita. Jamnya itu sekitar pukul jam 12-an. Kemudian sholat asar ini dikerjakan ketika matahari itu condong ke barat. Matahari condong ke barat sekitar pukul 3 sore atau 4 sore. Nah, kemudian sholat maghrib ini dikerjakan mulai terbenamnya matahari. Sholat isya itu dikerjakan ketika hilangnya mega merah. Hilangnya mega merah sekitar pukul 7 atau pukul 8 malam. Oke? Paham semuanya? Silakan dicatat ya. Ini bisa di papan tulis supaya kalian itu mudah untuk mengingat. Dan kita lanjut pada jumlah rakaat. Sudah selesai catat? Oke, bagus ya. Nah, kemudian kita masuk jumlah rakaat setiap sholat 5 waktu. Ada yang tahu sholat subuh itu berapa rakaat kita kerjakan? Ya, bagus Ani, 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur berapa rakaat? Bagaimana supaya bisa? Ya, bagus berapa rakaat? Ya, 4 rakaat. Kemudian sholat asar berapa? Ya, bagus 4 rakaat juga. Sholat maghrib berapa? Ayo, silakan sebutkan berapa rakaat sholat maghrib? 4. Nah, sholat maghrib ini kita kerjakan sebanyak 3 rakaat, bukan 4 rakaat ya.
3 rakaat. Tidak masalah karena salah satu itu biasa. Kemudian dalam sholat isya itu berapa rakaat? 4. Oke. Nah, jumlah dari keseluruhan jumlah lainnya ada berapa? Ya, 4 tambah 4 akan 4 tambah 4 itu 12, 2 tambah 3 itu 15, dan tambah 2 berapa? 17. Nah, jumlah keseluruhannya itu adalah 17 rakaat yang dikerjakan umat muslim dalam waktu sehari semalam. Nah, untuk itu ibu mau kalian semuanya berdiri, kita nyanyikan tentang 5 waktu sholat ini. Oke, siap dimulai, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Semua 17 rakaat dilakukan dengan taat. Oke, bagus. Bukan oke. Nah, jika salah satu sholat ini sudah masuk waktunya, misalnya masuk waktu maghrib, maka kita harus segera untuk mengambil air wudhu dan melakukan sholat secara tertib. Maka jika kita melakukan sholat secara tertib, sikap kita yang kita ambil adalah aku selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, bagaimana dengan penjelasan ibu ini? Apakah ada pertanyaan? Ya, pertanyaan bagus. Nah, pertanyaan dari Indah tadi itu, Bu, apakah anak kecil itu wajib untuk melaksanakan sholat? Nah, dengarkan ya. Sholat itu wajib hukumnya bagi dia yang sudah ahli balik atau sudah dewasa. Nah, bagi anak-anak yang belum ahli balik itu belum wajib untuk melaksanakan sholat, tapi dia wajib untuk belajar tentang sholat. Nah, seperti kali ini kita harus wajib, anak-anak ini juga harus wajib untuk mempelajari tentang sholat wajib ini supaya kita tahu bagaimana cara untuk mengetahui sholat wajib itu ada berapa waktu, jumlah rakaatnya, dan waktu untuk mengerjakannya. Nah, untuk mempelajari untuk saat ini ibu mau salah satu dari kalian untuk perwakilan untuk menjelaskan kembali tentang keseluruhan materi yang ibu jelaskan tadi. Siapa yang mau? Silakan tunjuk tangan. Oke, silakan Nia maju ke depan ya untuk menjelaskan kembali atau apa yang kamu pahami dari materi yang ibu jelaskan tadi. Oke, silakan. Oke, bagus. Kita beri tangan untuk Nia karena sudah mau maju ke depan dan menjelaskan kembali mengenai materi kita pada hari ini, sholat wajib. Nah, dari penjelasan Nia tadi itu ialah sebuah kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita pada hari ini, yaitu pertama itu tentang pengertian sholat. Itu adalah suatu ibadah yang dilakukan oleh umat muslim yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke. Kemudian di waktu sholat kita subuh, asar, maghrib, isya. Nah, jumlah rakaat itu sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang materi kita pada hari ini? Oke, nah untuk itu kita cukupkan sampai di sini materi penjelasan kita. Ibu mau kalian mengerjakan
semuanya halaman 58. Nah, Ibu kasih waktu untuk mengerjakannya itu 15 menit cukup? Oke, cukup. Nah, kerjakan dengan teliti dan dipahami dulu soalnya, baru dikumpulkan ya. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Tidak ada yang berisik, tidak ada yang berjalan-jalan, duduk di tempatnya masing-masing. Oke, sudah selesai semuanya dan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih sudah dikumpulkan. Ini Ibu koreksi untuk minggu depan. Sekarang Ibu mau untuk tugas kelompoknya di rumah dibagi ya, kelompoknya itu menjadi 4 kelompok yang berisi 5 orang. Kita itu ada semua siswa di kelas ini ada 20, jadi dibagi kelompok menjadi 4 kelompok dan setiap kelompok itu ada 5 orang. Nah, tugasnya itu silakan dibuka pada halaman 59. Nah, silakan dikerjakan minggu depan, dipresentasikan ya ke depan di sini di depan kelas. Oke, untuk itu Ibu cukupkan sampai di sini dan Ibu juga mohon maaf jika dalam perbuatan Ibu atau ucapan Ibu terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Ibu mohon maaf karena yang salah itu dari kita sendiri dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita cukupkan di sini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Kita tetap semangat lagi ya, tetap semangat walaupun kita sudah selesai belajar. Nah, kita tetap semangat. Mulai 1, 2, 3. Tetap semangat. Semangat. Sangat bagus ya. Walaupun sudah selesai belajar, kita tetap semangat. Nah, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu ucapkan terima kasih.